Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rianda Putri Meliana dari kelompok 7, topik 1 akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Yuk simak videonya. Iman artinya percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul berisikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu, kitab-kitab apa sajakah yang harus kita imani? Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasan kitab-kitabnya. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah artinya instruksi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan jadikanlah petunjuk bagi Bani Israel, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Selain itu, kitab Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabi, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia, Alkitab. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum. Nabi Musa menerima kitab Taurat di atas bukit Tursina, Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Berikut asas-asasnya. Asas yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan dari hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur berasal dari kata Zabarayas Buru Zabur yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ditujukan untuk kaum Bani Israel. Ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan keberadaan kitab Zabur yaitu ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi berisi tentang nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar,
nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan, ditugeri. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Di dalam kitab Injil pula terdapat keterangan mengenai akan lahirnya Nabi terakhir dan penutup bagi Nabi dan Rasul bernama Muhammad SAW. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 27 yang artinya, kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kini, kitab Injil dan kitab Taurat sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan dan sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes. Mereka bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada kitab Injil versi Barnabas. Injil Barnabas sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang disebut di atas. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkannya tidak sekaligus melainkan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 2 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu terakhir yang turun yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, yaitu pada masa itu ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Namun beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran memiliki nama-nama lain. Yang pertama yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Dzikr, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Alkitab, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang dibukukan. Adapun isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan alam sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kurangnya materi dalam video.
Untuk kritik dan saran bisa ditambahkan dalam kolom komentar. Perbaikan video selanjutnya yang lebih baik, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.